Nah, sebelum saya untuk masuk ke materinya ya, bagaimana kita bisa membuka ya aura wajah kita dengan ada satu wirid gitu ya. Tetapi ternyata nanti akan saya jelaskan ada energi yang membersamainya, tidak sekedar wiridan saja ndak. Tetapi ada amalan lainnya yang nanti benar-benar itu hasil dari wiridnya itu bisa melanggeng, kemudian bisa cepat efeknya juga gitu ya. Makanya nanti akan saya jelaskan lebih lengkap ya. Tetapi ada pertanyaan yang perlu saya jawab pada malam hari ini biar tidak kelewat. Nah, untuk yang bertanya, namanya siapa Bunda yang bertanya? Bapak siapa ya? Tadi malam ya. Sebentar, saya buka dulu ininya ya. Nah, ini. Yang bertanya adalah Bapak Ismail. Pak Ismail. Ya, Bapak Ismail ya. Ayah Ismail nih semangat sekali ya dalam belajar magnet rezeki. Ternyata beliau itu ini ya, tugasnya tuh untuk adzan, ada di sebuah masjid Bunda. Tapi di daerah mana ya? Saya kurang jelas daerah Batang atau Pekalongan sini karena alhamdulillah senang hadir di offline juga gitu ya. Beliau senang hadir ada di. Beliau pernah SHMR Bunda. Ini Pak Ismailnya ada. Ada. Ya. Assalamualaikum Pak Ismail. Ya. Masya Allah. Comal, Bunda Comal. Oh di Comal, lu kan Comal dekat Bunda Pita, ya dekat Pekalongan juga. Ayah Ismail ada, Masya Allah. Selamat datang Bapak ya di komunitas magnet rezeki, ya Pak ya. Insya Allah Bapak makin ajaib nih. Nanti buat air doanya manjur Bapak. Ya. Karena udah sering adzan nih ya. Jadi wilayah kuantumnya itu banyak sekali. Ada data-data Al-Quran. Nah, nanti tinggal Bapak klik aja, klik caranya. Nah, tapi Bapak harus positif wilayah pikiran, perasaan, dan hati, gitu. Jadi ada 3 bagian di dalam diri Bapak itu harus positif untuk bisa nanti membuat air doa. Kalau misalnya belum bisa positif, ya belum bisa tertransfer karena masih ada perisai, gitu. Ya, saya cari dulu pertanyaannya. Nanti bersamaan akan bisa ya insya Allah, apalagi udah hadir terus offline online gitu ya, nanti lama-lama insya Allah bisa. Bunda pertanyaannya coba di ini Bunda. Grup arahan Bunda. Oh di grup arahan ya. Oh iya ya. Enggak di grup yang RMR ya. Grup arahan Bunda. Oh karena Japri ya, di Japri ya, Japri ya. Oke. Iya di grup arahan. Assalamualaikum Bunda Arta, saya izin bertanya. Waalaikumsalam dari Bapak Ismail. Pertanyaannya, bagaimana keluarga atau pasangan hidup yang belum sejalan dan selaras mengenai magnet rezeki, gitu ya? Berarti belum bisa menerima ilmu magnet rezeki, begitu ya, Ayah Ismail ya? Ya, Bun. Oh gitu. Tapi dalam keseharian sudah selaras belum Pak? Dalam keseharian? Ya, selaras ya, cuma tentang MR aja, tentang MR aja. Nah, kalau keseharian itu sudah selaras, Bapak harus syukuri. Karena itu sudah saya lihat udah 70%, tinggal 30% aja mengenai prinsip gitu kan. Mengenai ilmu. Ya namanya juga ilmu kan gaib ya. Bapak yang diberikan hidayah dulu gitu kan, bersyukur di situ. Kayak halnya mohon maaf saya alhamdulillah yang diberi kesadaran dulu karena saya disentil nih sama Allah melalui banyak penyakit gitu kan. Oleh dokter saya tidak bisa sembuh gitu kan karena obatnya itu tidak bisa nyala di tubuh saya, tidak bisa proses gitu ya. Itu juga memang udah Allah atur gitu biar saya tuh tobat gitu ya. Kemudian saya belajar ilmu spiritual, ilmu metafisika itu saya udah hampir 18 tahun gitu ya. Dan kemudian suami baru tertarik Bapak itu baru sekitaran 4 tahun ini. Bayangkan Pak, 12 tahun Pak gitu. 12 tahun tapi saya menikmati, enjoy gitu kan. Nah, 4 tahun itu adalah masuk pintunya gitu ya. Masuk sekali itu baru beberapa tahun ini. Nanti berapa tahun, 1 tahun setengah gitu ya. Baru masuk PTMR itu juga beberapa minggu yang kemarin gitu. Berarti baru 1 bulanan kurang gitu kan. Dan itu saya lalui dengan alhamdulillah itu saya enggak menuntut banyak gitu. Cuma memang saya tuh kayak gini prinsipnya. Walaupun
beliau gitu ya, mohon maaf ya. Saya gambarkan itu seperti ini. Walaupun ada sebuah benda yang bernama batu, kerasnya kayak apa? Kalau misalnya ditetesin terus pakai air gitu ya. Ini kan pakai kelembutan ya, pakai kesejukan, pakai air. Netesnya terus tes gitu ya. Lama-lama coba batunya lubang enggak? Secara logika. Lubang enggak? Bang. Lubang kan? Nah, itulah prinsip saya gitu. Ternyata setelah dites kecerdasan genetika, karakter saya api. Nah, beliau suami saya karakternya besi gitu. Ketahuan kan? Besi itu bisa melengkung gitu ya. Oleh siapa? Gitu kan? Oleh api gitu kan. Ternyata saya energinya yang menang di sini gitu kan. Tapi harus sabar karena saat api bisa melengkungkan besi itu berarti dinyalakan terus-menerus. Gitu. Tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi terus stabil. Nah, itu yang saya lakukan melalui ada imajinasi air yang menetes ada di batu dan kemudian melalui juga karakter saya gitu kan. Nah, alhamdulillah kemudian apa yang saya sampaikan itu alhamdulillah seluruhnya gitu ya. Ya ada sih yang enggak gitu kan. Itu rata-rata diterima. Sebentar HP-nya. Gitu ya, rata-rata itu diterima dan dijalankan gitu kan. Sampai yang terakhir Mas yuk Siti MR itu saya LOP itu alhamdulillah cuma 2 pekan kelihatannya. Mas Siti MR ya saya pegang perutnya gitu. Mas Siti MR ya gitu. Saya ingat waktu perjalanan dari Jakarta kan, terus beliaunya diem gitu, enggak respon apa-apa. Wah masuk nih aku kayak gitu kan, wah masuk nih kan, tapi belum iya gitu kan, belum iya. Kemudian saya ada sebuah alasan gitu ya, Mas jenengan kan sudah sering ngisi gitu kan, ngisi ke mana-mana di masjid nih, jadi perlu ada sebuah label yang terbaik gitu kan, menurut saya label yang terbaik. Nah di manakah yang bisa memberikan ada gelar label sebagai pembicara, di mana rezeki gitu. Akhirnya iyanya mantap. Sampai Mas bayar sendiri ya gitu. Ya bayar gitu kan, karena apa? Biar dapat ilmunya gitu kan. Sebenarnya saya bayarin juga bisa, tetapi nanti malah gantung gitu kan. Mas biar pinter Mas, nanti jenengan itu ya bisa transfer sendiri gitu. Alhamdulillah manut Pak. Nah kemudian apa jurus-jurusnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Ayah Ismail masuk ke ini alam kuantum ya. Ayah Ismail masuk ke alam kuantum. Alam kuantum. Ya, alam kuantum itu seperti ini. Bapak tuh pengennya gimana nih kayak gitu. Pengennya gimana tentang pasangan itu. Oh, berarti yang manut, turut gitu kan. Ya. Kemudian mempelajari mana rezeki gitu kan. Berarti udah disiplin kata gitu ya. Udah mau buka perisai gitu. Nah, yang ada di bayangan itu ayah pegang terus. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya pasangan itu sudah seperti itu, ayah Ismail bahagia bukan? Ya. Bahagia kan? Nah, abaikan realita nyatanya. Abaikan realita nyata kalau misalnya istri belum menerima, abaikan. Tapi Bapak di sana udah tercatat nih di kuantumnya. Udah tercatat kalau istri nanti akan ikut dengan saya bareng mengamalkan magnet rezeki. Nah, di wilayah nyata Bapak seolah-olah istri sudah mengamalkan magnet rezeki, enjoy saja, tidak usah marah, tidak usah menuntut gitu kan. Bahkan ayah Ismail untuk bisa memuji, Masya Allah istriku ternyata sudah disiplin kata ya kayak gitu ya. Jadi ayah Ismail harus banyak memuji karena apa? Dengan bahagia itu ya nanti energi magnet rezeki masuk ke wilayah perasaannya istri itu lebih menancap kuat. Nah, lebih cepat nanti gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, ayah Ismail bisa garpu talak. Lakukan garpu talak, makanya ayah Ismail udah ikut THMR Bapak? Ya udah sih. THMR yang kelas lanjutan. Waktu puasa itu ikut camp. Oh, udah berarti ya. Nah, nanti dipraktekkan Pak, yang garpu talanya. Hasil garpu talak apa? Nanti yang ayat positifnya diketarkan, kemudian seperti dipancarkan ke istri, gitu, ke pasangan. Untuk apa? Untuk terkirim energi baiknya. Karena itu kan ayat yang positifnya, gitu ya. Kemudian
barangkali Bapak ada energi yang terbaca ke istri. Ada energi tidak baik yang kebaca ke istri. Maka Bapak perbanyak sholat tobat. Contohnya sholat tobat itu dihafalkan atau ditulis kalau belum hafal. Kemudian Bapak sholat tobat untuk istri. Karena kita itu dalam setiap harinya ada 88% bawah sadar gerakannya. Kita tidak sadar kalau itu tidak tepat di pandangan istri. Maka istri, kok kenapa tidak langsung manut ya saat saya berikan saran kayak gitu. Kok istri kenapa tidak langsung manut ya waktu saya ajak. Berarti Bapak yang harus bercermin gitu kan. Saya ada tidak tepat di mana nih pada saat Bapak pagi hari ya, kemudian buka mata, alhamdulillah bla 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 dan lainnya, Bapak udah afirmasi dan lainnya, udah senyum ya 51 kali gitu kan. Kemudian Bapak menuju ke toilet, ada cermin kan. Nah, saat itu Bapak bercermin langsung, ada cemong. Ada belekan, maaf ya. Ada ini juga, ada noda gitu kan. Nah, pada saat bercermin, saat ada noda di pipi, di wajah gitu ya, pecinya kok miring. Nah, Bapak nyalahin cermin atau membenahin kondisi wajah? Memperbaiki kondisi wajah, Bunda. Nah, betul. Sama seperti itu. Sekarang ini persoalan Bapak apa ya di kehidupan, itulah cermin ajaib untuk Bapak. Makanya Allah menunjukkan cermin itu gitu. Kok istriku seperti ini ya? Berarti ada yang tidak tepat nih ada di saya. Saya yang harus membenahi diri saya, bukan saya membenahi istri gitu. Selama Bapak menganggap kok istri saya kok enggak bisa sih, kok enggak mau sih, kok enggak nurut sih kayak gitu. Nah, nanti di tetek-tetek berikutnya semakin enggak mau karena itu sudah perasaan dan proyeksi Bapak yang menuduh kok istri enggak mau sih, kok istri enggak mau. Nah, akhirnya enggak mau beneran, terus-menerus enggak mau. Tapi kalau Bapak proyeksikan istriku manut, istriku nurut, istriku mau kayak gitu kan. Nah, nanti ada kecerdasan otak dari Bapak Ibu untuk menggerakkan lisan, menggerakkan badan menuju kepada ajakan ke istri itu lebih ampuh, lalu istri mau mengikuti. Ini perjalanan energi ya dari magnet rezeki yang Bapak udah pelajari, kemudian juga diasah ada di sini di Arta MR, kemudian Bapak praktekkan. Saat Bapak prakteknya pol-polan akan mudah ajaib. Yang penting Bapak jaga, jangan ada menuduh, jangan ada kecewa, jangan ada kepahitan, jangan ada merasa sengsara atau merasa wah aku kok tidak mudah nih, jangan. Jadi Bapak merasanya pokoknya istriku tuh baik, istriku solehah kayak gitu. Istriku itu mudah diarahkan, istriku itu selalu nurut apa yang saya sampaikan. Istriku solehah, otomatis kalau istri solehah disarankan kebaikan, nah apalagi oleh suami langsung iyain gitu kan. Nah kok belum, berarti ada yang belum tepat nih energi di dalam diri saya. Maka saya benahin diri saya tidak akan menuntut, saya tidak akan marah, tetapi ya Allah ampuni aku yang salah, aku yang belum tepat ya Allah. Dia yang benar. Benarnya apa? Benarnya menjadikan Bapak semakin mendekat sama Allah dan semakin bertaubat, membenahin apa yang belum tepat. Seperti itu Pak ya. Nah kurang lebihnya itu. Jadi Bapak coba praktekkan, walaupun memang ada jurus yang lain ya, tetapi kalau kebanyakan sekali nanti Bapak bingung. Yang penting itu tadi ya. Dan ini nanti ada rekamannya ya, ada rekamannya. Bapak misalnya kok tadi lupa ya Bunda ngomong yang mana, nanti bisa disimak lagi ya rekamannya gitu Pak ya. Nah itu yang itu yang saya lakukan, enggak kepada suami ya anak gitu ya, mungkin ya juga teman ya, sahabat gitu ya. Kalau misalnya kok belum bisa nih sinergi dengan saya gitu, ya sudah gitu, saya enggak mau maksain gitu kan, enggak mau maksain, udah ngalir aja, LOP aja gitu kan, kita pakai LOP aja gitu kan. Kalau misalnya ada yang sudah ikut di TOMR level 2 ya, ada mantra komunikasi ya dari Ustadz Nah, bisa dibacakan di sana mantra komunikasi gitu ya. Nah selama Bapak masih menuduh kok dia seperti itu, kok kamu seperti ini gini, seperti ini, nanti sholat tobat ayah Ismail ya itu tidak akan ngefek. Karena apa? Menuduhnya keluar. Tetapi kalau tembakannya seperti ini, saya yang tidak tepat. Nah sholat tobatnya nanti ngefek. Karena selama menuduh keluar, apa yang mau dibuka gitu? Karena tidak ada kesalahan di sini, tidak merasa bersalah gitu kan. Makanya kita harus mau seperti ini. Saya yang tidak tepat. Apa yang tidak tepat? Kan istriku, pasanganku yang tidak mau manut gitu kan. Ternyata sangat halus sekali.
sangat lembut sekali, yaitu apa? Peristiwa-peristiwa masa lalu kemarin dan yang tadi yang terekam ada di bawah sadar istri juga. Kok suamiku kayak gini, kok suamiku kayak gitu, tapi tak terucapkan. Kenapa akhirnya belum selaras? Itu ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Itu juga Ya. adalah saya koreksi untuk diri saya. Saat misalnya ada siapa yang belum selaras, oh saya yang belum, saya yang mungkin energinya belum terlihat tulus gitu ya. Jadi masih modus kali gitu. Jadi akhirnya oh keren, ya Allah ampuni saya. Saya enggak sempat nyalain orang gitu. Saya enggak sempat. Pokoknya koreksi diri terus gitu kan. Nah, kita kalau udah koreksi seperti itu, kita istighfar kayak mendalam banget. Nah, setelah itu kita batin tuh. Tak kayak gitu kan, tinggal batin aja. Besoknya tuh ajaib, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi setelah kita tuh benar-benar merasa tidak tepat, memang ada hadir dalam diri saya yang tidak tepat, ya Allah, turunkan garis kebenaran. Lalu kita batin gitu kan, tinggal batin aja, saya pengennya ini ya Allah, kayak gitu kan. Besok itu datang. Besoknya tuh nggak tahu berapa hari lagi gitu kan, mau 3 hari, mau 5 hari, mau 1 pekan, mau besok langsung bisa jadi gitu ya Ayah Ismail. Jadi pada saat ada orang lain ya belum bisa selaras dengan kita dulu yang benar, maka kita banyak sholat tobat gitu kan. Setelah itu kita benar-benar rilis ya, kemudian nanti kita batin ya, akhirnya nanti akan sampai ya sampai ke relung hatinya yang berupa cahaya yang kita tidak bisa lihat. Nggak bisa lihat kita gitu kan. Nah, cahaya itu kemudian menarik dia untuk menengok ke arah Ayah Ismail, kemudian langsung iyain aja gitu kan. Itu proses ya Pak, di alam dunia. Proses beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, sesuai dengan kapasitas Ayah Ismail dan sesuai manjadanya Ayah Ismail dalam praktek gitu ya. Mengasah praktek, energi Bapak Ismail itu nanti menjadi membesar ya, menggulung besar. Kemudian itu bagikan tabungan, Ayah Ismail tinggal pencet klik aja ATM-nya, lalu nanti muncul uangnya gitu kan. Nah, uang ini pengabulan doa dari Ayah Ismail. Mintanya apa? Allah akan berikan karena tabungan Ayah Ismail udah banyak. Sip ya, seperti itu ya. Bismillah ya, semoga Ayah Ismail nanti semakin canggih. Yang penting terus update gitu Ayah Ismail ya. Di offline, online, ya latihan terus. Apalagi Ayah Ismail dengan seusia seperti ini ya, tertarik dengan magnet rezeki, jangan sia-siakan kesempatan ya. Kalau misalnya dana itu bisa dicari Pak. Orang yang mengeluarkan dana untuk ilmu, yakinlah itu investasi leher ke atas diganti. Bener, diganti berlipat-lipat oleh Allah. Berbagai bentuk Bapak Ibu, bener. Di berbagai bentuk Ayah Ismail, bener. Jadi Bapak Ismail pengennya apa? Mau diganti uang, mau diganti finansial, mau diganti sehat, mau diganti samarannya keluarga, itu mudah Ayah Ismail. Yang penting terus dilatih, terus dilatih gitu ya. Insya Allah Ayah Ismail anak-anaknya nanti ya, saat Ayah Ismail itu terus praktek ilmu magnet rezeki, anak-anaknya tak disadari oleh Ayah Ismail, dia menata diri tanpa Ayah Ismail banyak ngomong untuk bisa mengendalikan anak, menasihati anak. Anak itu bisa menata diri sendiri, melihat karena ayahnya sering praktek ilmu magnet rezeki. Tak disangka-sangka setiap gerakan Ayah Ismail adalah nasihat untuk anak. Jadi Ayah Ismail tidak usah banyak ya, ada kepikiran karena anak seperti ini, anak seperti itu, menata dengan rapi, menata dengan baik, bagaimana energi dari Ayah Ismail tertransfer kepada keluarga, tertransfer kepada anak. Masya Allah, tidak ada ruginya. Untung terus orang yang mengamalkan ilmu magnet rezeki. Demikian Ayah Ismail ya, semoga jelas. Saya kalau menjelaskan banyak banget. Ya, saya ingin lanjutkan ya, boleh ya Ayah Ismail ya, saya mau melanjutkan bagaimana cara untuk kita bisa membuka aura wajah ya. Nanti akan ada ininya ya. Sebentar, saya share screen boleh ya Bunda Vita ya. Share screen dulu, akan ada wiridnya. Agar lebih jelas, saya berikan share screen-nya. Kelihatan ya Bunda Pita? Terbuka. Kelihatan Bunda. Ya, kelihatan sekali ya. Ya, saya taruh sini. Oke.
wirid pembuka aura wajah. Cantik dan ganteng bagai pakai filter ya Bunda Vita ya. Kurang ditambahin kemarin, enggak apa-apa ya. Jadi nanti Ayah Ismail kan usianya kan masih muda banget ya. Nanti kelihatan 60 Bun. 60 ya. 60. Ya saingan Iya. sama saya Pak, ya kan? Saingan Pak. Pak nanti terlihat karismatik Pak, bener karismatik ya, ganteng gitu ya, Masya Allah. Jadi nanti bener-bener istrinya terpukau gitu ya. Suamiku kok sekarang kok wah asik banget nih kayak gitu ya. Nah nanti ibu-ibu yang di sini juga nih makin cantik ya. Kok makin bertambah usia kok makin cantik ya kayak gitu ya. Ternyata apa? Tadi mohon maaf ya Bapak Ibu saya cerita. Tadi saya antar jamaah ya untuk apa namanya buat paspor gitu ya. Nah ketemu teman-teman leader ada di sana gitu ya. Itu juga sama Bunda Vita. Ini Bunda Susan ya. Lu kok muda, lu kok sekarang kok cantik banget ngomongnya. Alhamdulillah. Pengen tahu rahasianya, pengen tahu pun pengen tahu. Mana rezeki ayo gabung gitu. Akhirnya promo gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, kita masuk ya ke materi yang selanjutnya ya. Wong sekarang takon nyontok sudah terakhir lah. Ya, Bapak Ibu semua, rezeki itu suka sekali dengan keindahan, ya. Karena kan rezeki itu energi baik ya, maka dia selaras ya dengan keindahan. Dia senang sekali mendekat dengan keindahan. Dan rezeki itu seperti seorang teman gitu ya, mau nempel gitu ya dengan orang-orang yang di situ tuh wangi, indah gitu ya. Energinya baik, energinya positif gitu kan. Nah dia akan mudah tertarik mendekat bila kita itu cantik, ganteng, menarik, ceria, bercahaya. Nah istilah sekarang ini nyala gitu ya. Wah nyala nih gitu ya. Keindahan seseorang ya akan memancar saat memiliki cahaya ada di wajahnya ya. Cahaya yang luar biasa mulia adalah terpancar dari wajahnya Rasulullah ya, Nabi kita tercinta ya. Bahkan dikisahkan pada waktu malam hari aja gitu ya, tidak ada lampu sama sekali. Kalau saat ini ya bisa jadi mati lampu gitu ya. Kalau zaman dulu memang pas tidak ada lampu gitu kan, tidak ada lilin atau tidak ada sentir gitu ya. Nah pada saat itu istri beliau masih mencari jarum dan benang gitu ya, sampai kelihatan karena cahayanya wajah Rasulullah gitu ya. Cahayanya terpancar dari mana? Dari kolbunya gitu ya, yang memang ada nur gitu ya, ada cahayanya luar biasa kan. Nah terpancar kebaikannya berseri-seri gitu ya. Nah Bapak Ibu juga bisa saat terus berlatih gitu ya, nanti akan memancar cahayanya berseri dan kemudian terlihat wah ini kok orangnya kok adem gitu ya, orangnya kok Masya Allah luar biasa apa namanya ya wise gitu ya, bijak gitu kan, terpancar baik-baiknya gitu ya. Nah saat energi baik di dalam diri Bapak Ibu maksimal terpancar ke wajah ya, menjadi menyenangkan gitu ya, seperti yang Bunda Pita tuliskan kan ya, menjadi mudah melangkah di dalam hal ibadah, kemudian dia anggun, wibawa, tulus, cantik gitu kan. Dan kemudian dia juga harismatik gitu kan. Harismatik itu kayak panas tuh, yang harismatik gitu ya. Kalau yang dikatakan ganteng banget enggak, tapi enggak bosenin kayak gitu ya. Dilihat itu lihat lagi kayak gitu tuh enggak bosen gitu ya, menyenangkan gitu ya. Nah, di situ gambarannya ya, rezeki senang mendekat dengan orang-orang yang seperti itu. Otomatis apa saja yang di luaran ya, di luaran yang baik di luaran yang baik di sana, yang baik di luaran dari diri kita. Saat kita udah baik nih ya, saya sampaikan tadi, saat kita udah baik ketiganya, nah memancar keluar gitu ya. Kemudian kita batin saja apa saja di luaran yang di sana adalah nilainya juga positif ya, kita batin aja kemudian ketarik datang. Bentuknya apa? Bisnisnya maju, warungnya rame pembeli, rezeki berdatangan ya, ajaib. Persoalan-persoalan mudah menjauh karena persoalan sifatnya adalah minus ya. Pada saat sudah plusnya banyak, akhirnya minusnya menyingkir gitu ya. Minusnya menjadi menghindar. Nah, efek berikutnya yaitu adalah suami istri semakin selaras gitu ya. Ini yang dinamakan adalah sakinah mawaddah warahmah seperti ini gitu ya. Semakin bertambah usia kok semakin menyayangi gitu ya. Ada kasih sayang ya, harmonisasi di dalam keluarga, ada kekurangan apapun gitu ya, walaupun itu sedikit ataupun ada gitu ya, sedang ataupun mungkin terbilang besar, ya ini pilihan saya gitu ya. Diterima gitu ya. Diterima dengan penuh keridhaan gitu ya.
Anak-anak karyawan apalagi makin betah di rumah gitu ya, yang anak-anak nih ya betah di rumah. Karyawan tiba-tiba manut aja tuh misalnya, Mbak ini tolong ya dipindahin, ini kan di bawah masih mindahin tuh, mindahin karung karena mau datang lagi gitu ya. Nah, manut gitu diarahkan gitu. Saya juga merasa amazing sekali sekarang ini gitu ya. Setelah saya mengamalkan magnet rezeki, ya mohon izinnya Bapak Ibu, bukan saya merasa paling, bukan ya, tetapi istilahnya muhasabah gitu ya. Oh dulu saya prakteknya berarti kurang ya. Karena apa? Yang datang pada diri saya itu benar-benar orang yang banyak mitnya gitu. Yang membuat saya cepat ada emosi negatif, emosi tidak baik gitu. Sering marah, sering ngegas kayak gitu kan. Nah karena ketarik oleh energi saya yang memang bisa jadi belum baik gitu kan. Beda dengan sekarang ini gitu ya. Pada waktu ada ya mohon maaf ya karyawan yang tidak baik itu dengan sendirinya dia itu kayak delkon gitu. Jadi dengan sendirinya itu tidak nyaman tanpa saya mengeluarkan gitu. Bahkan saya tidak pernah mengeluarkan karyawan gitu. Karena kalau ada yang kayak gitu saya serahkan ke Pak Kaji. Ini Mas diurus Mas gitu. Tolong Mas diurus kayak gitu kan. Akhirnya ya nanti saling bantu kayak gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu beruntungnya ya kalau kita belajar magnet rezeki ya, terus menerus beruntung. Nah teman-teman ya sahabat itu juga mudah sinergi gitu ya. Tiba-tiba aja kemudian ketemu dengan orang-orang yang baik. Tiba-tiba aja ketemu dengan keajaiban demi keajaiban gitu ya. Itulah karena Bapak Ibu sudah menjadi insan magnet rezeki. Lalu bagaimana nih Bapak Ibu untuk bisa nih menampilkan wajah kita yang menarik gitu ya. Nah menariknya di sini bukan menarik ke lawan jenis, bukan ya untuk yang Bapak Ibu ya, tapi kita adalah memang ingin merawat ya, niatnya adalah merawat dari karunia Allah gitu ya. Merawat bukan kemudian untuk hal-hal yang tidak halal ya, hal-hal yang dimurkai Allah bukan, tetapi adalah untuk kebaikan. Anda syukur di sana ya. Makanya kita untuk bisa tahu cara membuka aura wajah agar lebih menarik yang perempuan ya atau laki-laki, dan yang khususnya laki-laki itu berwibawa. Kalau perempuan cantik dan menarik, kalau yang laki-laki berwibawa atau berharismatik gitu ya. Nah kalau perempuan inner beauty gitu kan ya, muncul nih inner beauty-nya. Sebelum saya sampaikan ada wiridnya, ndak asik toh kalau misalnya nih langsung wiridnya ini kayak gitu ya, ndak asik kan. Nanti Bapak Ibu ndak mudah ajaib karena sudah langsung to the point ke situ ya, ke materi yang wiridnya, tetapi landasan-landasannya, penjelasannya, dasarnya apa, kemudian energi yang membersamainya apa belum tak sampaikan ya, ndak asik gitu kan. Makanya saya perlu untuk menyusun materi ini ya untuk menjelaskan ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti benar-benar hasilnya tuh maksimal. Oh iya ya kayak gitu, ngefek nih wirid saya kayak gitu ya, jadi ndak abal-abal kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah caranya adalah pertama Bapak Ibu itu bisa visualisasi positif ya, bersamaan dengan saat tahajud ya, itu kan ada ya kata-kata yang di sana kan positif semua. Nah di tengahnya bisa Bapak Ibu nanti diberikan sepil gitu ya, diberikan ada kata-kata yang nanti saya berikan di sini ya, nanti diambil lalu disusun di sana. Di samping nanti ada wiridnya dikerjakan ya di setelah sholat atau pagi hari pada waktu dandan gitu ya. Yang laki-laki kan juga dandan, kadang kayak saya lihat suami saya gitu ya, setelah mandi dan lain-lain tuh pakai juga skincare, pakai juga apa kayak gitu ya, perawatan-perawatan ya untuk wajahnya, kemudian untuk tangannya, untuk rambutnya kayak gitu, rajin banget kayak gitu kan. Nah nanti bisa disepil gitu ya, disepil ada wirid yang nanti saya berikan. Nah visualisasi positif, luangkan waktu, kalau yang Bapak Ibu waktunya banyak, hening. Nah, divisualisasikan, bayangkan diri Bapak Ibu ya beruntung, bahagia, berlimpah gitu ya. Ini bisa disepil di sana bareng dengan 3A kalau mau hening saat visualisasinya gitu ya. Mau hening di sana tiap hari dilakukan. Nah, visualisasi di sana Bapak Ibu jangan lupa dengan senyum. Jadi ditarik ada senyum. Karena saat Bapak Ibu senyum ya, kayak di wilayah otak ya, wilayah pikiran tuh kayak buka terang benderang. Jadi Bapak Ibu jangan tegang tapi senyum. Ya, makanya Bapak Ibu untuk berlatih senyum, misalnya masa sih Bunda aku senyum sendiri, enggak, ini kan kita ingin menarik, ada membuka nih, ada cahaya kayak di ruang pikiran gitu kan. Nah terang benderang kalau senyum gitu kan, dibanding kalau kita cuma diem gitu kan, bahkan mingkemnya itu kita tegang gitu kan. Nah kita ambil aja senyum ya, kemudian wajah seperti ditarik dan bersinar, tampilkan di sana kayak ada cahayanya gitu.
gitu kan ya, ada cahayanya. Nah itu nanti mempengaruhi ada ke kulit gitu ya, kemudian ke lapisan-lapisan di bawah kulit gitu menjadi lebih cerah karena sudah didorong ya dari kolbu dengan ada cahaya tadi nur ya yang berusaha kita tarik keluarkan, kita tarik untuk bisa memancar seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang visualisasi untuk yang langkah pertama. Kemudian langkah kedua. Nah, tantangannya nih Bapak Ibu ya. Tantangannya Bapak Ibu jangan sampai melakukan emosi negatif. Maka lepaskan gitu. Perasaan-perasaan negatif itu lepaskan, rilis. Apa saja nih? Contoh, marah. Ya, apalagi iri hati. Ada tetangganya nih beli mobil. Harusnya kalau Bapak Ibu ingin ketularan ya doakan, kalau belum bisa datang mengucapkan selamat. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu ada tetangga beli mobil, selamat ya, Masya Allah luar biasa gitu. Nggak usah ngomong nanti ya, kalau saya mau kondangan saya harus ikut. Nanti pokoknya kalau jenengan kondangan saya harus ikut ya itu. Nggak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Ketahuan irinya gitu kan. Pokoknya ucapan selamat aja, Masya Allah gitu ya, luar biasa, semoga ya membawa berkah mobil ini kayak gitu kan ya. Kemudian nggak usah juga kepikiran kayak gini, beli mobil kali itu ambil dari BRI. Maaf ya nyebut merek gitu. Kali ambil kredit gitu, nggak usah gitu. Karena apa? Itu manggil peristiwa kredit, peristiwa ngutang, peristiwa ngamanah itu nanti terjadi malah ke dalam diri Bapak Ibu. Jadi rilis, jangan sampai ada pikiran-pikiran tidak baik. Yang kedua, jaga selalu emosi positif. Pertahankan ya, pertahankan di dalam diri ya, ada vibrasi positif itu selalu ada. Pertahankan emosi positif selalu ada melalui apa? Proyeksi-proyeksi kebaikan. Masya Allah, rezekinya luar biasa, nular-nular ke saya. Masya Allah. Kemudian mulai jenengan bisa muliakan, bahagiakan rezekinya makin berlimpah ruah. Al-Fatihah. Sudah, enggak usah mikirin. Udah kalau Al-Fatihah udah lepas gitu. Nanti Allah yang menggerakkan Al-Fatihah itu, nanti cahayanya bisa jadi kickback ya ke dalam diri kita, ke keluarga kita menjadi membaik, makin membaik gitu ya. Nah, doakan kemuliaan dan kebahagiaan orang tersebut, orang lain di sekitaran kita gitu ya. Pada saat kita memuliakan dan membahagiakan mereka ya, ternyata kita masih memanggil aura positif memancar dari diri Bapak Ibu. Ini kan belum disepil ada wiridnya, tapi Bapak Ibu sudah praktek ini, itu udah mulai gitu kan. Nah, apalagi nanti tinggal klik untuk wajah dan tubuh saya biar bercahaya. Nah, akhirnya bekerja tuh energinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ramah dan empati ini penting sekali ya. Makanya suka senyum gitu ya, tapi tidak senyum terus ya. Ramah dan empati maksudnya bagaimana? Tunjukkan empati terhadap perasaan dan keadaan orang lain. Ya, mungkin ada keadaan orang lain yang masih tidak mudah gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan abai, kemudian tunjukkan empatinya gitu ya. Semoga nanti dimudahkan ya Bunda ya. Tidak apa-apa Bunda gitu kan. Diberikan ada dorongan-dorongan motivasi seperti itu ya. Dan ramah menyapa di sekelilingnya ya. Hal yang sederhana ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dirutinkan, merutinkannya, maka nanti memancarkan juga ada aura yang positif sehingga Bapak Ibu akan mudah sekali diterima dan disukai dimanapun berada. Jadi magnet karena energinya itu fleksibel gitu ya, humble dan fleksibel. Jadi Bapak Ibu nanti akan mudah sekali dikejar-kejar rezeki saat Bapak Ibu mudah memancarkan energi baik, energi positif dengan ramah dan empati. Lalu yang keempat, nah keren lagi nih yang keempat karena ada wiridnya, ketahuan ya wiridnya. Boleh difoto ya karena malam ini biar langsung praktek, biar langsung praktek ya. Yang keempat adalah lakukan soul care. Soul care itu bagaimana maksudnya? Care ini kan perawatan ya, soul kan jiwa, perawatan jiwa. Ya dengan apa? Mengucapkan self talk positif ya. Saya ngomong mantra di sini tapi saya bacanya self talk. Di mana rezeki ada juga kan mantra komunikasi gitu ya. Nah, ini mantra positif ya untuk bisa soul care. Ya soul care ini perawatan jiwa. Pesan-pesan dari self talk positif ini ya, mantra positif ini yang dirutinkan nanti akan meresap ke pikiran, dari pikiran sadar menuju ke bawah sadar, apalagi dilakukan rutin terus menerus. Nah, makanya
amalan-amalan yang saya berikan ya Bapak Ibu ya, baik di Privat RMF LOP ya, kemudian ada di seperti ini Zoom terbaik atau pas RMR seperti ini penutupannya, Bapak Ibu pegang terus, Bapak Ibu pegang, karena insya Allah ini bisa jadi senjata gitu ya. Senjata apa ya? Senjata saat kita mungkin pada waktu ada ketidakmudahan, ada tumbukan, kita bisa klik wirid ini ya, tetap kita BTS kan, membantu kita mudah BTS gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, pada waktu Bapak Ibu sudah rajin nanti soul care ya, perawatan jiwa gitu ya, perawatan ada di jiwa, di ruh Bapak Ibu ya, dengan ada wirid ini, lanjutkan dengan rajin sedekah Bapak Ibu, berbuat kebaikan. Nah ini nanti prosesnya akan mudah melepas, ada perisai-perisai, karat-karat ya, penghalang-penghalang yang ada di sekitaran itu. Bunda kok ini masa sih saya buka perisai terus? Karena debu-debu ada di ya jendela hati kita itu ya, cenderung itu setiap saat bisa nempel. Kalau kita nggak mungkin untuk memproses melepasnya, itu nanti akan semakin tebal. Kalau tebal nanti menutupi pandangan kita sendiri yang mudah panik gitu, nggak tenang gitu kan. Nah, pada saat kita mudah melakukan kebaikan, rajin sedekah, nah, untuk malam hari Jumat gitu ya, kemudian ada donasi ilmu, ada sedekah di masjid, ada dan lain-lain gitu ya. Bapak Ibu yang mempunyai masih ada orang tua, muliakan mereka gitu kan. Nah, ini kan bagian dari sedekah juga ya. Untuk meluruhkan energi-energi tidak baik ya di jiwa, ya otomatis nanti cahayanya akan memancar. Lalu wiridannya bagaimana tekniknya? Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setelah sholat ya, setelah sholat kan ada zikir 1 menit penjualan melejit ya Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ini gitu, bisa tambahkan ya, setelah ada ya rozak zulkuatil matin urzukni gitu kan, sambil ditarik gitu, sudah selesai kan, sudah selesai, atau mau ada zikir yang lain silakan gitu ya, kemudian ditambahkan ini ya, ditambahkan. Caranya seperti apa ya? Caranya adalah mudah sekali Bapak Ibu, tinggal ditengadahkan tangannya seperti ini ya, ditadahkan tangannya, kemudian ucapkan, tarik nafas agak panjang, ya malikinas, ya malikinas, ya malikinas, ya Yusuf, ya Yusuf, ya Yusuf, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Tarik lagi 3 kali ya. Setelah itu diratakan semuanya ke wajah sampai rata, kemudian seluruh kepala sampai semuanya ke badan. Nah, untuk apa? Kalau yang badan ini agar terjaga insya Allah kesehatannya. Kalau ke wajah ini tadi kan untuk pembuka aura wajah ya. Kenapa saya sampaikan sampai ke tubuh? Karena cantik itu bukan terlihat hanya di wajah aja. Tubuh pun kan perlu sehat, ya kan, perlu bugar. Biar nanti cahayanya juga sampai ke tubuh juga, gitu kan. Ditiupkan 3 kali, kemudian diusapkan dari wajah, seluruh wajah, kemudian usahakan seluruh tubuh. Kalau misalnya sampai kaki tidak bisa, sampai pinggang aja ya tidak apa-apa gitu ya. Sambil Bapak Ibu paham ini ada artinya. Artinya apa? Ya Allah, ya Rabb, penuhi kami dengan cahaya. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan hafal kalau sudah sering gitu ya, sudah sering melakukan wirid ini. Nanti untuk artinya jangan sampai di-skip, harus diikutkan di situ. Contoh misalnya kayak saya wirid ini tak taruh di kaca gitu kan. Nah saat dandan itu nanti otomatis ngapalin kayak gitu kan. Ngapalin karena lihat terus kayak gitu kan. Ya. Kemudian penuhi kami dengan cahaya gitu ya, sambil kayak gini kan. Dan ampunanmu ya Allah, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Aku cantik, aku ganteng, aku cantik menarik gitu kalau perempuan ya. Kemudian aku ganteng menarik, baik, beruntung dan penuh cahaya cinta. Kayak gitu Bapak Ibu, simpel sekali, mudah sekali gitu ya, dan tidak makan waktu banyak ya. Kalau udah sering praktek ya, tidak ada 1 menit Bapak Ibu, udah kayak gitu aja, tidak ada 1 menit. Bisa dilakukan setelah sholat ya, atau pada waktu pagi hari mau berangkat kerja, atau pada waktu dandan, kapanpun Bapak Ibu bisa lakukan. Sore hari setelah mandi juga bisa gitu kan, pada waktu pakai skincare dan lain-lain kayak gitu ya. Ini yang keempat ya, ada soul care gitu ya. Nah kemudian yang kelimanya, nah ada skincare-nya nih Bapak Ibu kan pada waktu pakai skincare juga. Nah ini yang kelima adalah pakai skincare. Kalau tadi soul care gitu ya, soul care nih untuk perawatan jiwa. Kalau skincare ini adalah perawatan tubuhnya gitu kan. Pakai skincare aura cleansing
bikin glowing. Yang satu ya apa nih skincare-nya? Skincare-nya yaitu praktek pembersihan aura ya. Aura diri dengan mandi garam ruqyah. Rekomendasi Ashifa ya punya kita gitu ya. Untuk membersihkan diri dari energi negatif dan membuka aura diri agar terpancar. Keluar saat batin kita kirim WA, kemudian send terkirim, lalu pesanan hadir ada di hadapan kita gitu. Nih ya yang A-nya ya pakai skincare-nya. Karena garam ruqyah itu termasuknya juga skincare karena untuk mempercantik ya, kemudian juga membuat glowing. Nah, kemudian yang B, skincare-nya yang biasa dipakai Bapak Ibu, skincare kosmetik gitu. Skincare yang sehari-hari juga jangan lupakan gitu ya. Karena itu untuk fisik kulit kan gitu ya. Di samping udah mandi dengan garam gitu ya, garam ruqyah Ashifa, kemudian pakai skincare yang Bapak Ibu cocok, mau pakai hand body ya, mau pakai ada itu apa namanya yang pelembab seperti itu ya, kemudian ada pakai serum gitu kan, mau pakai bedak dasar dan lain-lain gitu kan. Nah tetap dipakai gitu karena itu kan penunjang juga ya, penunjang yang dalamnya itu adalah memakai ada tadi yang 1 sampai 4 ya, kemudian juga bersamai dengan mandi memakai air garam ruqyah Ashifa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk manfaatnya banyak sekali ya. Pada waktu memakai ini Bapak Ibu ya, yang terbaik memang ya Bapak Ibu, yang terbaik itu adalah dilakukan sebelum tahajud. Tapi kalau tidak bisa sebelum subuh, tidak bisa lagi sebelum kerja gitu ya. Kok tidak bisa lagi setelah kerja, itu juga powerful, bagus karena pada waktu Bapak Ibu bekerja itu kan interaktif ya, interaksi ya dengan banyak orang. Nah bisa jadi tertempel tuh energi-energi tidak baik. Nah pada saat sore hari mandi dengan memakai air garam ruqyah Ashifa itu meluruhkan energi-energi yang tidak baik yang nempel ada di eterik kita, di lapisan-lapisan kulit di dalam diri kita. Akhirnya nanti kita segar bugar. Yang kemudian yang dikatakan Bunda siapa tadi ya, ya Allah Bunda kayak ndak ada capeknya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, akhirnya strong insya Allah ya, ya. Di samping skincare yang cocok Bapak Ibu pakai apa saja silakan ya. Untuk yang perempuan biasa ya gitu ya. Alhamdulillah demikian ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ini persembahan dari saya, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak ya. Bapak Ibu menerima dari apa yang saya kasih ya, insya Allah ajaib karena di sini Bapak Ibu melakukan dan saya yang melakukan tahabu akhirnya mudah ya. Alhamdulillah demikian ya Bunda Vita, Masya Allah kita udah 9:30 nih Bunda Vita ya, tanpa terasa ya, tanpa terasa sudah 1,5 jam ya. Insya Allah ini bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada tanya jawab, mungkin Bunda Pita menyediakan waktu sampai kapan? Silakan nanti Bunda Pita bisa dijelaskan. Saya stop share dulu ya, mohon izinnya. Nanti Bunda Pita untuk bisa menyampaikan ada pengumuman-pengumuman lainnya. Alhamdulillah saya sudah jelaskan semua. Nanti bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan Bunda Pita. Terima kasih ya Ayah Ismail dan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan Bunda Vita. Ya, alhamdulillah ilmunya luar biasa sekali Bunda Susan ya. Alhamdulillah. Ternyata mudah sekali ya wiridnya, hanya beberapa kata ya Bunda wirid intinya. Tapi yang terpenting adalah ritual sebelumnya gitu ya Bunda ya. Jadi kita harus dahului juga dengan afirmasi, kemudian untuk menambah energi positif dengan ilmu magnet rezeki juga tentunya itu ya Bunda ya. Bagaimana bisa membuka aura itu ternyata ya itu tadi pemeliharaan maintenance. Iya, maintenance-nya itu. Ya, maintenance-nya juga yang harus diutamakan. Nah, boleh ada kesempatan tanya jawab Bunda, barangkali ada silakan. ingin bertanya sedikit tentang wirid pembuka aura wajah. Monggo silakan ya Ayah Bunda yang ingin menanyakan ya perihal-perihal tadi tentang tata cara wiridnya dan bagaimana yang ingin diketahui. Silakan, kami masih membuka sesi bertanya. Untuk berapa orang penanya ini Bunda? Boleh, berapa silakan. Dan manut Bunda Pita. Iya, ya monggo boleh 2 orang. Siapa yang mau bertanya tentang wirid atau menanya-nanya lagi ilmu yang lain boleh gitu.
Iya, mungkin apa udah jelas Bunda? Sudah jelas banget ya. Iya, udah jelas banget kali. Atau bingung mungkin Bunda mulai dari Oh, mana, mulainya kapan, jam berapa? iya. Oh, Oke, Bunda Eka, silakan Bunda Eka. oh, ada yang tanya, silakan. Iya, Open cam ya Bunda Eka ya. iya, on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, merasa beruntung banget gitu Ah, dalam kajian pada malam hari ini. Seperti menjadi orang yang terpilih gitu, karena nggak semuanya bisa masuk di kajian Bunda Susan edisi malam hari ini. Susan Bunda Vita dan dahsyat. dasar luar biasa. Benar. Mau nanya nih Bun, Ya. tadi yang poin keberapa itu yang Ya. senyum, ramah gitu kan kepada lingkungan, kepada sekitar. Nah, untuk hal yang ini nih saya secara pribadi gitu ya. Kalau misalnya kepada ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh gitu, oke ya, saya oke. Nah, untuk yang lawan jenis ini Bun, Ya. lawan jenis. Iya, karena bahkan saya sampai mundur dari arisan gitu. Tadinya di arisan blok di perumahan saya itu ibu-ibu aja gitu, ibu-ibu aja. Nah, kesininya saat arisan itu harus ada juga bapak-bapak ikut gitu. Akhirnya saya mundur dari arisan tersebut gitu kan. Saya ngerasa kurang nyaman seperti itu. Misalnya kayak satpam atau abang sayur gitu, saya mau bermanis-manis muka gitu, gimana ya, kurang gimana gitu Bun. Seperti itu gimana Oh iya, iya, iya. solusinya? Iya, Gimana? alhamdulillah. Iya, terima kasih luar biasa pertanyaannya dari Bunda Eka. Ada lagi pertanyaannya Bunda Eka? Udah itu aja ya. Berarti bagaimana cara menyikapinya? Kok tadi ada senyum-senyum itu kalau dengan lawan jenis bagaimana kayak gitu ya Bunda ya? Iya, Gitu ya. Nah, tentunya ya pada waktu saya sampaikan tadi yang pertama visualisasi ada senyumnya itu ya saat visualisasi kan sendirian gitu ya. Nah, kemudian untuk tarik wajah yang bersinar. Kemudian ada yang kedua adalah jaga selalu emosi positif ya. Jaga selalu emosi positif ini untuk bisa proyeksi ya selalu dalam kondisi yang rilis ya dengan tulus hati gitu kan, hindarkan ada iri hati gitu ya. Kemudian muliakan dan bahagiakan ya. Tentunya ada batasan-batasannya ya. Misalnya perempuan gitu ya, ya kita kan lebih dekat lagi kan oke gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan tentunya ada batasannya. Ya kemudian yang ketiga memang ada ramah dan empati gitu Bunda ya. Jadi yang ramahnya itu. ya itu ramah itu ya. Iya. Tentunya juga ada batasannya Bunda. Saya kan juga terkenalnya kan murah senyum katanya, padahal saya merasanya saya kok enggak banyak ini ya kelihatannya saya banyak mingkem kayak gitu loh. Tapi kata orang-orang Bunda tuh kalau ini kok ramah banget kayak gitu kan. Apa iya kayak gitu kan. Tapi ternyata saya pun bisa membawa diri saat kok itu laki-laki kayak gitu ya. Misalnya yang pria gitu, saya ada batasannya gitu Bunda dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya kita paham gitu ya bahwa oh iya ya kalau ini lawan jenis ya udah tidak usah kepanjangan, kita ngomongnya kan ada batasannya. Misalnya kita butuh sesuatu ya ngomong yang seperlunya aja gitu kan bukan suaminya gitu ya, apalagi ada suami gitu kan, betul-betul kita kita menjaga sekali gitu ya. Nah makanya Bunda seperti ini, jadi bisa membatasi ya, bisa membatasi bagaimana kalau itu adalah lawan jenis ya yang di sini bukan saudaranya ya, bukan juga keluarga dekatnya kayak gitu kan. Jadi Bunda nanti bisa membatasi gitu ya. Ramahnya di sini adalah ada koridornya gitu. Kalau dengan misalnya ya orangnya kok lebih sepuh gitu kan. Ya Bunda kan memang harus menyapa gitu kan, harus lebih ramah gitu kan. Ya masa dicurigai dengan orang yang lebih tua gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi kan kita monggo Pak kayak gitu kan. Tapi memang pada saat ibu-ibu di sini ya, misalnya ibu-ibu di rumah ya dengan suami jutek misalnya, tapi di luaran kok ramah banget, ini memang enggak tepat, enggak tepat gitu ya. Jadi ya kalau misalnya di luaran ramah gitu ya, ya di dalam itu malah makin ramah, sering memuji kayak gitu. Jadi pada saat ramah dan empati ini Bunda Eka ya ada batasannya gitu Bunda ya. Misalnya kok cenderungnya nih orangnya kok ngajaknya guyon terus nih kayak gitu misalnya ya.
orangnya yang mohon maaf, yang misalnya kayak Bunda Eka, kemudian ada laki-laki diajak bicara seperlunya, tapi kok ngajaknya kok guyon gitu. Nah, Bunda harus bisa untuk membatasi lebih lagi, lebih membatasi lagi. Kalau saya kayak gitu. Jadi lebih membatasi lagi kayak gitu kan. Ya alhamdulillah walaupun saya teman-temannya banyak gitu ya, akhirnya kan terhindari dari ada isu-isu dengan siapa insya Allah udah ada gitu Bunda ya. Jadi hasilnya nanti seperti itu. Walaupun nanti Bunda Eka tetap ya bergaul dengan siapa karena ada batasannya gitu ya. Akhirnya nanti tidak akan ada isu-isu yang tidak enak gitu ya. Contohnya misalnya kayak saya ya. Saya kan kalau pergi kan dengan Pak driver saya, Bunda Eka, ya, dengan Pak driver karena saya bisa menjaga diri, suami percaya. Dan pada saat saya pergi dengan karyawan saya, itu juga tidak ada isu apa-apa, alhamdulillah gitu. Bahkan saya kenal baik dengan istrinya gitu ya, kemudian juga dengan keluarganya kayak gitu. Istrinya juga fine-fine aja gitu. Tidak ada curiga apa-apa karena tinggal kitanya bagaimana setelannya gitu Bunda Eka. Jadi tinggal kitanya bisa menjaga diri enggak, bisa membatasi enggak gitu. Ya karyawan saya yang driver itu ganteng-ganteng udah gitu kan. Maksudnya enggak kayak gitu-gitu banget gitu enggak. Ya ada poremnya gitulah ya. Tapi saya kemudian lendetan apa enggak gitu ya harus ini ya mandiri kayak gitu kan. Misalnya mau nyebrang gitu kan. Ya udah diseberangin aja tapi saya istilahnya enggak terlalu dempet-dempet banget. Ada penjagaan kayak gitu. Akhirnya ya nyaman semua kayak gitu. Sampai sekarang ini saya pakai driver kan udah lama dari dulu saya nyales gitu ya. Bahkan dari awal saya belajar gitu ya. Belajar ilmu itu saya kalau ke Semarang ya untuk psikotronika, untuk metafisika kalau ke Semarang ke Jogja itu saya diantar driver saya gitu. Tinggal saya pamit ke suami gitu kemudian, "Mas saya berangkat ya sama siapa?" "Mas Teguh," kayak gitu. Ya udah berangkat gitu kan. Nanti Mas Teguh nginep ada di kamar mana gitu kan. Saya dengan teman-teman ada di lain juga roomnya kayak gitu Bunda. Jadi ini ada pembatasannya gitu ya Bunda ya. Insya Allah nanti selamat gitu Bunda. Gimana penjelasan saya bisa diterima? Ya. Iya, karena posisi kan beda ya, Bunda kan ya. Jadi yang jadi prioritas saya itu gimana tetap bisa menjaga izah, tapi juga tidak dianggap jutek gitu. Oh, iya. Jadi saya ya kadang nggak enak lalu lalang aja misalnya di depan satpam gitu, udah lewat aja gitu. Ya cuman menundukkan kepala, tapi saya tanpa ekspresi, tanpa senyum gitu. Maksudnya tuh pengen menjaga izahnya begitu. Oh iya benar. Iya. Iya Bunda kan memang posisinya itu ya seperti itu gitu ya. Saya memaklumi gitu. Tinggal Bunda nanti proyeksi terbaiknya aja. Ya Allah lindungi saya. Jadi ada setok tambahan kali ya gitu. Jadi ya Allah lindungi saya dalam keadaan yang terbaik dimanapun berada gitu. Dalam keadaan terbaik dimanapun berada. Jadi Bunda tetap ramah, jangan kemudian Bunda ndak enak gitu. Kalau saya loh misalnya ya saya ndak berdoa kayak keadaan kayak gitu terjadi enggak ya. Tapi saya misalnya memposisikan ada di posisi Bunda gitu ya. Saya tetap percaya diri gitu. Saya percaya diri ada batasannya kok. Saya juga enggak memandang lebih dari 3 detik enggak kok gitu kan. Minta maaf Pak ya, nyun sewu kayak gitu. Udah tinggal lewat aja gitu. Itu yang namanya percaya diri Bunda dan percaya Allah. Nah mungkin nanti Bunda Eka tinggal ditambahin ya energi baiknya gitu ya. Jadi akhirnya bisa tek gitu jalannya gitu. Saya juga merasakan gini, oh ya luar biasanya magnet rezeki ya, dan juga isi energi al-waqiah ya, kemudian kajian-kajiannya gitu ya, menambah benar-benar percaya diri saat lewat gitu ya. Kita kan kalau misalnya belajar gitu ya, atau mungkin ada pertemuan, nggak mungkin kan perempuan semua gitu, ada laki-lakinya kan gitu kan, ada bapak-bapaknya kan. Tapi saat lewat di depannya kita tuh dalam keadaan santun itu bisa nyaman lewat aja gitu. Padahal sebelumnya oh ya kok risih banget ya, kok aku gimana ya kayak gitu. Tapi pada waktu kita udah tambah energi baik gitu, udah tinggal lewat aja. Maaf ya Pak ya, nyun sewu kayak gitu. Tinggal lewat, ternyata beliaunya gini, monggo Bunda monggo gitu. Itu aja kayak gitu. Ya udah selesai kayak gitu Bunda. Nah tinggal mungkin ditambahin seperti itu Bunda ya. Percaya diri, percaya Allah. Jadi nanti Bunda jangan kayak gini. Janu-janu saya dituduh orang. Nah, pada saat ya kan, Bunda seperti itu kan pikirannya. Kalau Bunda berpikir seperti itu, Bunda memanggil tuh orang lain menuduh. Makanya beda kan? Ini setipis kulit ari, sebening kaca. Coba
Coba sikap saya, nih sikap saya pede karena saya benar di jalurnya. Maaf Pak, Yun Sewu ya Pak ya, lewat saja. Yun Sewu Pak, kayak gitu kan, lewat. Saya enggak janu-janu, saya janu-janu dituduh apa aja, kan enggak, ya rilis enggak ada tuduhan, enggak ada omongan gitu. Tapi kalau saya janu-janu, saya dituduh ini nih, saya dituduh, nah manggil, ternyata besoknya benar-benar ada gosip, digosok-gosok makin sip gitu kan. Tapi coba Bunda lepaskan ya janu-janunya tadi, lepaskan kata-kata yang tidak baik, yuaswisufinya itu, yuaswisufisu turinasnya. Nanti yang terjadi adalah kebaikan. Saatnya Bunda, saya saat ini dalam kondisi yang santun, tetap menghargai mereka semua, tapi saya juga tidak terlalu lebay. Yang penting kan tidak terlalu lebay sih Bunda, ya kan? Yang saya kayak gitu aja kan, lewat kan gitu. Mudah-mudahan diterima ya penjelasan saya gitu ya Bunda ya. Yang penting Bunda dalam kondisi yang terbaik, santun di sana, lewat di depan sapam dan lain-lain. Kemudian Bunda sampaikan dari dalam hati, muliakan dan bahagiakan beliau. Muliakan dan bahagiakan beliau. Bunda wajahnya, kemudian senyumnya itu dengan bisa ditakar gitu ya, nggak usah berlebihan gitu ya. Kemudian pikirannya lurus, nggak janu-janu, insya Allah selamat, nggak ada tuduhan-tuduhan. Apalagi udah Bunda jaga dengan sedekahnya, Bunda jaga dengan kebaikannya, dijaga disiplin katanya, itu benar-benar orang-orang tuh pada respect sama Bunda. Bisa jadi malah mengangkat gitu ya, mengangkat apa nih, mengangkat derajat dari Bunda lama-kelamaan gitu ya. Yang tadinya janu-janu tapi kemudian jenengan percaya diri, enggak, saya sekarang ini melakukan yang terbaik gitu kan. Saya harus lewat dengan nyaman gitu kan. Saya harus lewat dengan nyaman. Nah, lama-lama Bunda nanti akan naik nih potensinya, naik lagi. Bahkan Bunda malah nanti mendapatkan ada kepercayaan. Bisa jadi kan ya, ada amanah-amanah, bukan amanah utang, bukan ya, tapi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena apa? Jiwanya sudah kuat ya, mentalnya sudah semakin kuat gitu kan. Nah kemudian makin ajaib otomatis sip ya, seperti itu ya. Dan dipercaya nih megang apa karena Bunda humble di situ ya, bisa membawa diri gitu ya. Bismillah, seperti itu ya kurang lebihnya. Demikian ya, semoga bisa diterima ya penjelasan saya dan bisa dipraktekkan ya. Nanti kalau belum jelas tanya lagi, karena ini memang goib ya Bunda ya, goib ya. Yang penting Bunda jangan janu-janu karena orang lain belum tentu seperti itu. Jangan kita memikirkan tidak baik terhadap orang lain, kita pikirkan yang baik-baik saja. Karena pada saat kita berpikir positif nih, berarti memanggil kebaikan, masih mengundang kebaikan, kepositifan. Tapi kalau kita janu-janu menuduh hal yang tidak baik, suudon, nah yang terjadi malah doa suudon itu tadi, doa tidak baik tadi, nanti akhirnya kejadian yang setara gitu ya, setara yang negatifnya tadi itu akan terjadi kepada diri Bunda, kan tentu tidak mau ya. Jadi dijaga proyeksi baiknya, karena pada saat saya kok janu-janu nih, itu juga proyeksi Bunda, LOP itu LOP loh Bunda ya. Jadi dijaga LOP-nya yang baik, yang penting Bunda tidak lebay ya, dan tidak mengganggu orang tersebut ya. Bismillah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Susan. Sama-sama ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Ada lagi, silakan. 3A-nya Bunda Eka, mohon izin, 3A-nya dijalankan Bunda. 3A udah paham? 3A, iya. Yang Al-Fatihah, ayat kursi, Asmaul Husna itu. Betul. Nah itu bahkan saya ajak juga Bun murid saya untuk berasmaul husna di kelas. Keren ya, Masya Allah, itu terkirim ke Bunda pahalanya kan, karena Bunda mengajarkan kebaikan. Bunda pada waktu ada 3A dijalankan itu ya, itu kan mengukuhkan ruh jenengan ya, jiwa jenengan itu dikuatkan ya. Jadi akhirnya Bunda itu menjadi orang yang yakin, tadi belum tak sebutkan ya, menjadi orang yang yakin, tegar gitu kan ya. Pada saat ada bisikan tidak baik itu langsung ditepis, enggak, saya benar kok kayak gitu, saya kan tidak nyalain, saya kan tetap sopan kayak gitu kan. Jadi Bunda tetap aja percaya diri dan tetap percaya Allah gitu ya Bunda ya. 3A dijalankan ya, karena saya dapat ada insya Allah ya keteguhan seperti ini juga. Di samping ada ilmu-ilmu manet rezeki yang saya jalankan, di sana ada 3A, ada al-waqiah berjamaah kayak gitu Bunda. Jadi memberikan suplai vitamin ke jiwa gitu ya. Bacaan-bacaan yang kita
lakukan gitu ya, itu memberikan suplai menggemukkan gitu ya, kayak menggemukkan dari tubuh jiwa kita gitu ya, akhirnya strong gitu ya, insya Allah menghadapi apa saja nanti menjadi mampu gitu ya Bunda ya. Demikian Bunda. Bener. Ya. Bener banget Bun, bener banget yang saya rasain seperti itu. Nah, Jadi energinya itu semakin berlimpah, seperti nggak ada habis-habisnya Iya gitu. betul, Masya Allah. Terus keajaiban demi keajaiban, cuman karena yang lain pada nggak nulis gitu di grup, jadi saya jadi nggak enak sendiri gitu kan. Padahal makin banyak gitu Iya, keajaiban karena makin banyak. ke sini kayak kemarin itu diajak kerjasama oleh IO gitu Oh iya, untuk Masya Allah. mengisi kajian semacam ini ataupun motivasi training seperti itu difasilitasi, IO-nya siap untuk dukung support bahkan sampai Oh, ke ke media gitu kan. heeh. Nggak- Kemarin undian kantin sekolah dapat, saya undian kantin. Ya LOP-nya begitu gitu. oh iya, LOP-nya tepat ya Masya Allah. Iya, Tepat ya Bunda ya. Ya. Terus iya. berarti Bunda jangan puas hanya di sini karena keajaiban besar itu menunggu untuk Bunda ya. Jadi Lagi pesan garam sama Bunda oh Dina iya, nambah lagi. udah jalan tadi udah Iya. jalan. Alhamdulillah ya. Heeh. Terus diviralkan, terus dijalankan, Insya Allah Bunda itu investasi leher ke atas bener ya. Masya Allah. Selamat ya Bunda Eka keajaiban, Makasih banyak. keajaibannya ya, dan juga ceritakan ya ke yang lain. Nah, siapa yang mau bergabung ke sini nanti biar diarahkan ke Bunda Pita apa ke Bunda Dina. Ini dari Surabaya, Jawa Timur nih banyak bergabung nih ya. Ada Bunda Haja Nurhayati, ada bener Nurhayati ya Bunda Pita ya? Yang dari Surabaya, yang dari Bunda. Iya, betul aja Nur Hayati. Oh iya Bunda Haja Nurhayati adakah? Silakan mau bertanya di sini mana? Karena beliau aktif ya, saat Jabri saya aktif ya, Insya Allah kalau di sini mau aktif keren ya. Nah besok kita jumpa ya ada di Privat RFF LOB ya, dengan apa nih Bunda Pita membawakan jurus juga ya, materi yang baru terbarukan saya juga ya, ada penglaris halal. Nah Bunda Dina biar uangnya kebek sak dompet. Amin. Ya Allah Maha Kaya kan ya. Saya berharap teman-teman di sini uangnya banyak gitu ya, tanpa mengurangi uang dari yang mendoakan kan gitu ya, malah bisa jadi lebih tambah banyak kan, karena apa? Allah makin sayang gitu ya, Allah Maha Kaya gitu ya, alhamdulillah. Demikian Bunda Vita. Ya, silakan Bunda Vita. Ya, terima kasih Bunda Susan Ya, ya, di sama-sama. atas penyampaiannya. Nggak terasa waktunya hampir jam 10 malam ini Bunda Iya. ya. Asik sekali diskusinya Asik. mengenai wirid pembuka wajah ya. Apalagi nanti habis wirid pembuka wajah dapat penglaris. Waduh, Besok laris lagi gitu ya. Jadi benar-benar kaya raya nih. jangan dibuat itu ya Bunda ya. Apa namanya, wajahnya sudah beraura gitu ya, berkarisma, terus kemudian biar laris. Bapaknya nanti cari yang lain, nggak boleh itu. Ini Bu, cari bocor. Peris gitu kan, udah takut sendiri gitu. Ya betul sekali Bunda Iya, Susan. benar. Jadi ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam ruangan privat RFF LOP, besok malam kita punya kajian yang spesial yaitu tentang penglaris halal ya. Halal loh bukan. Halal. Tapi kalau kita menggunakannya dengan cara-cara yang tidak baik ya tidak jadi halalnya. Nanti halal ada solawatannya kok. Harus diiringi dengan kata thayyib gitu Bunda ya. Iya. Dan enggak pakai menyanda. Iya betul, dan nanti di kajian awalnya besok saya akan menyampaikan 4 cara atau 4 langkah supaya orang itu mudah untuk tertarik kepada kita gitu ya, dalam artian bernegosiasi gitu. Bagaimana kita bisa membuat orang itu lebih mudah percaya, meyakinkan diri. Nah ini trik dagang juga ya. Trik dagang Penuh dengan juga. ilmu ini RTMR. Ya dagang kan nggak harus ada itunya Bunda, barangnya gitu. Iya. Kayak guru gitu, kayak saya Iya, dagangnya dagang jasa. jasa. Gitu. Iya. Biar murid-muridnya percaya gitu kan Bunda. Iya. Biar muridnya pada nurut sama gurunya, dikasih Benar, PR ngerjain gitu ya, dan lain sebagainya gitu. benar. Kalau buat ibu rumah tangga, efek penglaris halalnya gimana Bunda? Oh bisa. Nanti kan ibu rumah tangga itu dia punya talenta yang muncul gitu Bunda Pita. Jadi sebenarnya ibu rumah tangga itu juga bisa berkreasi, jualan online kan bisa.
ya. Misalnya nasi goreng online nanti yang datang Grab gitu kan, pakai motor gitu kan, apa sih namanya ya, pakai motor yang belanja itu kan, ada di depan saya tuh kayak gitu. Jadi dia ibu rumah tangga aja, tapi jualannya di rumah. Yang datang itu orang-orang dari luaran gitu, yang pakai motor yang bajunya hijau itu namanya apa Bunda Pita? Gojek ya. Nah, gojek-gojek kayak gitu yang beli gitu. Jadi jualannya di aplikasi gitu kan. Kurir ya bener, kurir. Jadi yang beli itu pakai online gitu kan. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sering mengasah di privat RFFLOP, kemudian banyak wirid yang udah dijalankan, otomatis perisai itu kebuka. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu inginnya apa? Tentu Bapak Ibu tuh ingin kok, punya ada cita-cita ada gitu kan. Nah, cita-cita itulah yang kemudian nanti memunculkan talenta skill dari Bapak Ibu muncul. Kalau Bunda Pita kan senangnya mengajar gitu kan. Akhirnya skillnya apa? Ya skill untuk bisa membuat orang pintar kan, membuat anak-anak pintar cerdas gitu kan. Skill juga kan gitu ya. Pengembangannya apa nih? Akhirnya mengajar bukan anak-anak nih, orang-orang tua gitu. Di sini kan bukan tua ya, orang-orang dewasa gitu kan. Itu kan. Jadi kan pengembangannya ke situ. Nah, nanti bisa jadi membuat ada kursusan anak-anak ya, baca apa tuh yang abjad kayak gitu kan. Yang guru-guru TK itu kan buat juga kayak gitu Bunda Pita ya, ada playgroup gitu kan. Ada juga cara bicara itu yang anak-anak masih balita 2 tahun kok belum bisa bicara, nanti di situ sekolahnya itu juga jadi ajang rezeki juga gitu. Nah, nanti terbuka talenta-talenta seperti itu Bunda Pita saat kita gemar berlatih. Karena apa? Ilmu magnet rezeki ini adalah sebenarnya ilmu untuk mengulik potensi kita yang masih terpendam. Sadar enggak Bapak Ibu kayak gitu? Coba kayak Bunda Eka, kan enggak sadar kalau beliaunya itu bisa bicara karena tadinya belum mengisi, tapi setelah diasah di privat RFFLOP, keajaibannya apa? Dipanggil bicara di sini, dipanggil bicara di sana, gitu kan? Kan itu juga bagian dari keajaiban terbuka. Tadinya saya belum bisa ngisi Bunda, gitu kan? Saya belum bisa. Nanti dilatih Bunda bisa. Ayo al-waqiah berjamaah, ayo ikut kajian, ayo ikut privat RFFLOP. Alhamdulillah beliau mau dan terbuka benar-benar. Ya Bunda, aku ikut kayak gitu kan? Alhamdulillah akhirnya benar-benar ketemu, gitu ya. Nah, itu Bunda Pita ya. Nanti akan ada pekerjaan sejenis gitu ya. Sejenis selaras dengan keinginan beliau gitu. Apa gitu. Keinginan Bapak Ibu, passionnya tuh mesti ada. Saya passionnya adalah bisnis gitu ya. Tetapi saya senang ngomong gitu kan. Senang ngomong. Akhirnya ya di samping saya bisnis, kemudian saya mengajar kayak gitu. Ya, di samping ngajar, saya konseling, saya ruqyah kayak gitu kan. Udah akhirnya modalnya ini kan Bunda Pita ya. Karena apa? Saya senang marketing kayak gitu kan. Senang marketing, bicara dengan orang, menyampaikan ini produk itu gitu kan. Kalau di rumah tok kayak ndak nyaman nih gitu kan, mending ketemu orang silaturahim gitu kan. Saya ke sekolahan mana malah pulang-pulang malah dapat oleh-oleh banyak sekali, 1 tas gitu kan. Oleh-oleh apa? Kertas yang ada nominalnya. Apa tuh? Uang gitu kan. Nah, kantornya banyak ada di sekolahan-sekolahan gitu kan. Nah, kita mau pendapatan berapa per hari itu bisa tinggal ditulis aja kan. Nah, nanti energi mengarah kepada realisasi apa yang kita LOP-kan. Keren kan ilmu magnet rezeki? Keren banget, keren pakai banget. Ya, ilmu pengembangan diri kita ya secara spiritual. Secara spiritual dan natural. Ya, enggak ada nih kita pakai keris itu, enggak ada. Ya, enggak ada kan pakai kemenyan itu kan enggak ada. Ya paling garam ruqyah, saya juga udah izin Pak Nas foto bareng. Pak Nas minta izin Pak garamnya Pak. Alhamdulillah difoto sama Pak Nas itu ya bareng. Insya Allah ya mudah-mudahan berkah. Demikian Bunda Pita. Nanti disambung di grup ya kalau ada pertanyaan. Luar biasa ya teman-teman, pastikan besok untuk hadir ya dalam ruangan privat RFFLOP. Kita membuka penghalang atau perisai rezeki kita, membersihkan jiwa gitu dengan spiritual transformation. Spiritual transformation supaya beralih wujud ya. Tadi kita sudah diajari bagaimana kita bisa memancarkan daya tarik dengan harisma aura wajah kita ya, supaya menjadi seorang yang harismatik. Meskipun mungkin secara wajah gitu, mungkin kayak saya badannya alhamdulillah kecil banget gitu langsung. Sama pun. Ya, tapi kan karismanya itu tetap ada gitu. Inner beauty. Gitu ya. Jadi semua orang bisa memancarkan auranya tersendiri gitu, menyala terus gitu ya. Bukan sekedar hanya untuk
hajat-hajat tertentu, tapi memang ketika orang melihat kita itu, siapa sih ini lewat gitu, wah kayak neon Bunda Susan ya. Keren. Gitu ya. Jadi kalau kalau menurut saya sih cantik itu relatif gitu Iya. ya. Meskipun orang itu terlihat berkulit ya sawo matang atau apa, tapi kalau dia memiliki aura yang positif dalam dirinya, kemudian dia adalah seorang yang gemar belajar, kemudian dia juga seorang yang baik hatinya gitu, pancaran energinya itu positif selalu, orang itu akan disegani gitu ya. Coba kalau teman-teman semuanya ya lihat ya, dalam artian misalnya ya Mbah Maimun gitu, Mbah Maimun Zubair gitu, udah tua tapi kan auranya itu luar biasa gitu ya. Sampai sekarang beliau nggak ada pun nasihat-nasihat yang masih dipakai gitu kan. Kalau dilihat dari gantengnya mungkin masa mudanya ya biasa-biasa aja mungkin gitu. Karena relatif gitu kan. Ganteng atau cantiknya orang itu tergantung dari mata batinnya memandang, bukan mata fisiknya melihat gitu ya. Jadi mata batinnya yang melihat orang itu, oh ya ini orangnya ganteng, meskipun kadang ada secara tampilan fisiknya artis mungkin ganteng-ganteng gitu, tapi belum tentu dari secara akhlaknya juga tampan gitu. Nah makanya kita bisa, kalau menggunakan filter ilmu itu kita bisa membedakan gitu. Nanti lama-lama kita punya intuisi ya Bunda Susan Iya. ya. Ini orang baik, ini orang yang bukan baik gitu. Nanti itu kita bisa melihat hal tersebut. Jadi belum tentu seorang istilahnya yang kerja nyapu di jalan gitu ya, cleaning service, nyapu sampah di jalan raya itu hatinya nggak baik. Nanti kalau kita mempunyai mata batin yang baik, kita bisa melihat orang tuh tidak menjudge, tidak menghakimi orang itu dari covernya aja, tapi pancaran auranya itu benar-benar kita bisa melihat. Kita bisa melihat aura mereka, mereka juga melihat kita, punya daya tarik gitu. Jadi seperti itulah yang nanti ilmu magnet rezeki yang akan bekerja ya. Ayah Bunda semuanya ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, mungkin ada yang di Indonesia Tengah ya, kami mohon izin, mohon maaf sekali apabila kesempatan kali ini mungkin ada ketidaktepatan dalam berkata-kata, atau mungkin kurang nih sebenarnya ngomongnya ya, kita pengennya ngomongnya sampai besok pagi. Tapi kan tubuh perlu istirahat juga gitu ya. Nanti kalau kita belajar terus juga tegang nanti. Kurang refresh ya. Ya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila mungkin teman-teman kemarinnya sudah menyimak selama 3 hari di grup WA gitu. Mungkin ada ketidaktepatan dari saya maupun dari Bunda Susan ataupun dari Bunda Dina, mohon dimaafkan. Sudah bersedia memaafkan kami ya teman-teman semuanya ya. Sudah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita kembali ke Bunda Susan untuk closing statement dan doa penutup kafaratul majelis. Ya. Terima kasih Bunda Pita, Bunda Dina, dan Bapak Ibu semua yang kemarin sekali belajar bersama-sama. Bapak Ibu menjadi orang yang beruntung seperti yang disampaikan oleh Bunda Eka ya, berada di komunitas yang solid dalam berlatih ya, karena terbawa energinya ya, terbawa menjadi gemar berlatih ya. Apalagi kami di sini bismillah memang all out ya untuk bisa membantu Bapak Ibu ajaib, dan Bapak Ibu berapapun yang Bapak Ibu keluarkan, baik itu waktunya, baik itu tenaganya ya, dan juga mungkin finansialnya. Saya yakin Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pun perlu yakin, nanti akan diganti Bapak Ibu. Diganti benar-benar berlipat-lipat Bapak Ibu. Tidak akan pernah merugi bagi orang yang untuk mau investasi leher ke atas. Jadi yakin aja benar-benar diganti berlipat-lipat, dibanding misalnya Bapak Ibu dananya malah dijadikan hanya ya untuk belanja-belanja ya, untuk kemudian hal-hal yang kurang bermanfaat, yang bersifat hanya dunia saja. Nanti menjadikan apa? Hanya menjadi kotoran saja gitu kan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu pergunakan ya dengan cara cerdas, nih saya akan investasi leher ke atas, justru menghasilkan ada energi brilian, ada hal-hal yang terbaik yang kemudian bisa nanti dinikmati oleh keluarga, oleh anak cucu kita ya. Bahkan pada waktu nanti kita sudah tidak ada pun, energi kita barangkali bisa jadi terus ada. Karena apa? Gemarnya belajar itu mengiang, mengaung gitu ya, terus menerus terngiang-ngiang, ada di telinga, ada di rasa keluarga kita. Akhirnya kita dibicarakannya adalah hal-hal yang selalu baik. Dikenangnya adalah kebaikan demi kebaikan. Maka hal-hal seperti itulah nanti yang akan terkirim kayak menjadi doa ya saat kita ada di alam keabadian ya, kemudian kita diberikan ada cahaya-cahaya yang terbaik. Itulah amalan-amalan kita saat kita ada di dunia, kemudian menjadikan waktu kita yang saat ini yang Allah masih berikan menjadi waktu emas
sisa hidup kita ini menjadikan ada saat yang emas karena kita jadikan untuk belajar dan untuk belajar. Dan orang yang gemar untuk meraih ilmu itu tidak akan pernah tua, muda terus, ya, tidak menua, muda terus. Walaupun mungkin fisiknya nanti menua, tapi jiwanya memuda selalu. Pengen apa pengen Bapak Ibu? Tentu pengen, ya. Maka Bapak Ibu amalkan ya apa yang didapat di RMR series ini, di RMR series Arta MR ya, yang ada kemasan baru ya di RMR Arta MR ini ya, ayo amalkan ya, ayo untuk dipraktekkan di rumah ya. Kemudian yang ada di Zoom di malam hari ini yang enggak gabung di RMR ya, tapi gabung di Zoom-nya aja. Tadi udah dengar sepil-sepilnya, ringkasannya dari materi yang telah dipelajari 3 hari, itu pun ya insya Allah bisa terserap. Dan kemudian ada materi bagaimana cara membuka aura wajah ya, yang sepil-sepilnya adalah juga jurus-jurus magnet rezeki. Bapak Ibu bisa glowing ya, Bapak Ibu bisa cantik, bisa ganteng bagai pakai filter, padahal enggak gitu ya, padahal seperti biasa gitu, tapi ternyata karena ada pancaran aura ya, dari nur dari dalam yang keluar memancar, yang bagaikan pakai filter. Masya Allah ya, itulah insya Allah kelebihan ya, maunah atau keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang senang berlatih, senang belajar. Ya semoga Allah ridho kita mendapatkan apapun ya maunah yang kita butuhkan ya, Allah berikan kepada Bapak Ibu juga. Saya doakan Bapak Ibu makin ajaib dan disayang oleh Allah. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Vita sekali lagi, dan juga Bunda Dina di RMR series yang ini barangkali ada tidak tepat ya, dan juga pada khususnya di Zoom pada malam hari ini saya mengucapkan ada kata-kata paling banyak, ada mimik wajah yang mungkin tidak tepat. Saya pribadi mohon maaf, dan secara umum Bunda Vita dan Bunda Dina mohon maaf juga. Alhamdulillah setelah kita saling maafkan, mari kita lanjutkan dengan mohon ampunan kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita mohon ampunan. Insya Allah di sana kita akan buka perisai hingga Allah nanti ridho besok, dan seterusnya kita akan dihujani banyak keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Terus bersyukur, terus berbagi, terus bercerita kepada sesama agar tercipta benar-benar 2 juta pengamal magnet rezeki, bahkan 3 juta. Saya harapannya 3 juta karena penduduk Indonesia itu sekarang ini hampir 300 ya, 300 juta ya Bunda Vita ya, udah 275 kan informasinya. Jadi kita baiknya adalah 3 juta melonjak dari yang afirmasinya Bunda kita. Tapi tidak apa-apa ya, kita afirmasi sebanyak-banyaknya ya. Nah mohon maaf, mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.